Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Indonesia, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah. Ketemu lagi dengan Bu Indi. Kali ini Bu Indi akan menyampaikan untuk pembelajaran kelas 3 untuk tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Untuk subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, dan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum pelajaran ini kita mulai, yuk kita berdoa dulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok berkaitan dengan perkembangan teknologi produksi pangan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan manfaat teknologi produksi pangan bagi kehidupan manusia. Anak-anak, sumber pangan bagi manusia berupa hasil pertanian dan peternakan. Padi, jagung, kacang, kedelai, kelapa adalah hasil pertanian. Sedangkan telur, daging, susu adalah hasil peternakan. Beberapa hasil pertanian dan peternakan tidak dapat dimakan langsung, tapi perlu diolah agar aman dan sehat ketika dikonsumsi. Hasil pertanian dan peternakan itu juga dapat diolah menjadi makanan baru menggunakan teknologi pangan. Apa itu teknologi pangan? Ya, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan menjadi makanan baru. Teknologi pangan bertujuan agar makanan bisa tahan lama atau awet. Contohnya, susu segar hanya dapat bertahan 3-6 jam dalam suhu ruangan. Maka dengan teknologi pangan, susu segar dapat diolah menjadi yogurt, susu bubuk, dapat menjadi keju, dan lain-lain. Kedelai misalnya dapat diolah menjadi tahu, tempe, atau susu kedelai. Daging bisa dibuat menjadi abon, bakso, dendeng, dan lain-lain. Jadi, dengan teknologi pangan, manfaatnya adalah 1. Menghasilkan makanan baru. Yang kedua, bahan makanan menjadi awet dan tidak cepat membusuk. Yang ketiga, bahan makanan menjadi lebih sehat. Keempat, makanan mudah disajikan. Yang kelima, mengurangi sisa bahan pangan yang terbuang karena membusuk. Nah, kalian dapat mencari jenis-jenis makanan hasil olahan teknologi pangan yang lain. Coba sekarang kalian buka buku paket kalian di halaman 22. Yuk kita baca.
Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, coba kalian amati kalimat yang berwarna merah. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, kalau begitu, pada teks bacaan hasil teknologi pangan ada berapa paragraf? Ya, betul, ada 3 paragraf. Kumpulan kalimat utama tadi disebut ringkasan. Coba sekarang kalian tulis ringkasan tadi di kolom warna biru di halaman 23. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui apa itu teknologi pangan, manfaatnya apa, dan juga contoh-contohnya, sekarang tugasnya adalah 1. Coba kalian sebutkan 5 hasil pertanian atau peternakan yang diolah dengan teknologi pangan sehingga menghasilkan makanan yang baru. Contohnya, kedelai diolah menjadi tahu, tempe, susu kedelai, dan lain-lain. Coba kalian cari contoh 5 ya. Yang kedua yaitu melengkapi kalimat di halaman 53. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantunya. Oke. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran ini kita akhiri, pesan Bu Indi untuk selalu menjaga kesehatan dengan sering-sering cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga jangan lupa makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Yuk kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.